Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Mewati, NIM 175221041 dari Akuntansi Syariah 7C. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Operating Cycle, Cash Flow Volatility, Audit Fee, dan Konsentrasi Pasar terhadap presentasi studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Laba merupakan bagian dari laporan keuangan yang mendapat banyak perhatian para pengguna informasi keuangan, baik pihak internal maupun eksternal perusahaan. Mereka menggunakan laba sebagai dasar pengambilan keputusan untuk investasi, pemberian kompensasi, bonus, pengukuran kinerja manajemen, penentuan besarnya pengenaan pajak. Pentingnya laba dalam pengambilan keputusan membuat peneliti mengenai kualitas laba menurut Pramitasari tahun 2009. Menurut Septavita tahun 2016 menyatakan semakin tinggi laba yang dihasilkan maka semakin baik pula kinerja suatu perusahaan. Para pengguna laporan keuangan yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda dalam penggunaan informasi laba mengandalkan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan sebagai sumber pengambilan keputusannya, sehingga dari sini dapat dilihat kualitas dari laba tersebut, terutama tingkat persistensi labanya. Persistensi laba merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas laba suatu perusahaan. Persistensi laba berkaitan dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh laba perusahaan. Persistensi laba yang tinggi ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama. Selain itu, persistensi laba juga terkait dengan kinerja harga saham dan harga pasar saham yang menghasilkan imbal hasil. Menurut Douglas et al. Tahun 2020. Menurut Swandika dan Astika tahun 2013, laba yang persisten dan kualitas laba yang dilaporkan perusahaan yang baik memiliki ciri-ciri laba yang tidak terlalu berfluktuatif. Terkait dengan pentingnya persistensi laba bagi pengguna laporan keuangan, maka sangat penting pula dilakukan analisis atas atribut yang dapat mempengaruhi persistensi suatu laba. Beberapa atribut yang melekat di dalam laba dan diharapkan dapat menjadi indikator persistensi laba antara lain operating cycle, cash flow volatility, audit fee, dan konsentrasi pasar. Kemudian fenomena gap yaitu di mana laba perusahaan emiten atau perusahaan yang tercatat di bursa tahun 2019 mengalami penurunan 8 triliun atau 2% dari tahun 2018. Bursa Efek Indonesia mencatat perolehan laba tahun 2019 hanya mencapai 43 triliun. Jumlah emiten yang membukukan laba bersih per 31 Desember tahun 2019 setara 501 perusahaan atau sekitar emiten. Penurunan laba bersih agregat disebabkan oleh performa dari industri dasar dan kimia dan pertambangan dengan penurunan laba bersih senilai 17 triliun dan 12 triliun. Kemudian PT Semen Indonesia (TBK) membukukan laba bersih sebesar 412 miliar selama kuartal 1 2018. Jumlah ini turun signifikan sebesar 44% dari kuartal 1 2017 yang mencapai 747 miliar. PT Tirta Mahakam Resource mencatat laba bersih sebesar 1,16 miliar pada kuartal 1 2016 yang merupakan penurunan signifikan sebesar 76,93% dari laba bersih pada kuartal 1 2017 yang mencapai 5,6 miliar. Persentase penurunan yang lebih tinggi dialami oleh PT KMI Wire and Cable Tbk setelah membukukan laba sebesar 222,5 miliar pada semester 1 2017. KBLI mengalami penurunan drastis sebesar 82,78% pada semester 1 tahun 2018 dengan membukukan laba sebesar 38,3 miliar. Kemudian PT Bank Mandiri
juga membukukan laba bersih sebesar 14 triliun sepanjang kuartal 3 2020. Realisasi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan laba perseroan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada kuartal 3 tahun 2019, bank berhasil membukukan laba sebesar 20,2 triliun. Penurunan laba bersih tersebut diikuti dengan merosotnya pendapatan operasional. Tercatat pada periode Juli sampai September 2020, pendapatan operasional Bank Mandiri sebesar 62,9 triliun atau 3,6% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Net interest income mencapai 43,3 triliun atau turun 4,27% years on years. Sementara fee based income mencapai 19,5 triliun, turun sebesar 0,26%. Identifikasi masalah. Yang pertama, adanya laba suatu perusahaan yang mengalami naik turun atau berfluktuatif di beberapa perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia karena laba yang persisten dan kualitas laba yang dilaporkan perusahaan yang baik seharusnya tidak mengalami hal tersebut. Yang kedua, adanya faktor yang mempengaruhi persistensi laba seperti operating cycle, cash flow volatility, audit fee, dan konsentrasi pasar. Batasan masalah dari penelitian ini yaitu penelitian ini hanya mengkaji mengenai pengaruh operating cycle, cash flow volatility, audit fee, dan konsentrasi pasar terhadap persistensi laba studi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu apakah operating cycle berpengaruh terhadap persistensi laba? Yang kedua, apakah cash flow volatility berpengaruh terhadap persistensi laba? Yang ketiga, apakah free audit berpengaruh terhadap persistensi laba? Yang keempat, apakah konsentrasi pasar berpengaruh terhadap persistensi laba? Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui apakah operating cycle berpengaruh terhadap persistensi laba. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui apakah cash flow volatility berpengaruh terhadap persistensi laba. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui apakah fee audit berpengaruh terhadap persistensi laba. Yang keempat, untuk menganalisa dan mengetahui apakah konsentrasi pasar berpengaruh terhadap persistensi laba. Kemudian untuk manfaatnya, yang pertama bagi mahasiswa yaitu menjadi sumber informasi bagi mahasiswa khususnya jurusan akuntansi serta mengembangkan bacaan akuntansi yang sudah ada dan memperkuat penelitian sebelumnya mengenai pengaruh operating cycle, cash flow volatility, audit fee, dan konsentrasi pasar terhadap persistensi laba. Yang kedua, bagi penulis yaitu menambah pengetahuan dan wawasan serta pengalaman peneliti mengenai pengaruh operating cycle, cash flow volatility, audit fee, dan konsentrasi pasar terhadap persistensi laba. Bagi perusahaan yaitu sebagai kritik dan saran agar perusahaan dapat memperbaiki kekurangan yang ada serta meningkatkan mengenai pengaruh operating cycle, cash flow volatility, audit fee, dan konsentrasi pasar terhadap persistensi laba serta mengevaluasi sehingga menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Yang keempat, bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai bahan bacaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin mengaji penelitian yang sama. Yang selanjutnya yaitu bab 2 mengenai landasan teori, kajian teori. Yang pertama, teori agensi. Adalah hubungan atau kontrak antar prinsipal atau pemilik modal dan agen atau pihak yang mengelola modal. Teori agensi menyimpulkan bahwa individu cenderung mengikuti keinginan mereka sendiri. Shareholder sebagai prinsipal dianggap hanya memperhatikan kinerja keuangan perusahaan yang meningkat atau return dari investasi di dalam perusahaan. Laporan keuangan merupakan kumpulan informasi yang disajikan oleh agen, sehingga hal ini dapat menyebabkan manajemen memiliki kesempatan untuk melakukan praktik manajemen laba
demi mencapai kepentingan pribadinya, menurut Ardian dan Lukman tahun 2018. Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi karena agen berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Yang selanjutnya yaitu teori signal. Signal teori memberikan pemahaman bahwa informasi yang diberikan oleh pihak manajemen kepada pihak luar akan tetapi sinyal bagi pasar. Menurut Noraini et al. Tahun 2018, manajemen perusahaan mengirimkan sinyal ke pasar saham dengan mempublikasikan informasi tentang perusahaan kepada publik. Persinyalan dari manajemen ini mengurangi asimetri informasi bagi investor yang mungkin memberikan respon berbeda tergantung interpretasi mereka terhadap sinyal yang dapat menjadi dasar pertimbangan investor dalam mengambil keputusan investasi. Persistensi laba merupakan salah satu sinyal yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan. Investor dapat menyimpulkan bahwa perusahaan dengan persistensi laba mampu menjaga kelangsungan usahanya, dan pada gilirannya persistensi laba dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, menurut Douglas et al. Tahun 2020. Yang selanjutnya yaitu variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, persistensi laba. Persistensi laba merupakan revisi laba akuntansi pada tahun depan yang diimplikasikan oleh laba akuntansi tahun berjalan, menurut Swandika dan Astika tahun 2013. Persistensi laba mengindikasikan laba yang berkualitas karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempertahankan laba dari waktu ke waktu, serta menggambarkan perusahaan tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menyesatkan pengguna informasi karena laba perusahaan yang tidak berfluktuatif tajam, menurut Aryani dan Wulandari tahun 2018. Yang kedua yaitu siklus operasi. Siklus operasi adalah rata-rata periode waktu yang dihabiskan oleh perusahaan untuk memperoleh persediaan dan penjualan persediaan tersebut kepada pelanggannya untuk mendapatkan pendapatan tunai, menurut Fani tahun 2010. Dengan kata lain, siklus operasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan mulai dari pengadaan persediaan yang akan dijual kepada pelanggan hingga penagihan pembayaran dari pelanggan kepada perusahaan sebagai pendapatan. Yang ketiga yaitu arus kas volatilitas. Arus kas ini suatu perusahaan merupakan sarana perusahaan untuk menghasilkan belanjakan dana kasnya. Arus kas memberikan informasi histori tentang perubahan kas di tangan dan setara kas, menurut Douglas et al. Tahun 2020. Volatilitas merupakan besarnya ukuran statistika untuk tingkat fluktuatif harga selama periode tertentu. Sedangkan volatilitas arus kas adalah tingkat fluktuasi arus kas operasional dari tahun ke tahun dengan minimal 5 periode informasi arus kas yang stabil, yaitu yang mempunyai volatilitas yang kecil, lebih akurat untuk mengukur persistensi laba, menurut Ardian dan Lukman tahun 2018. Yang keempat yaitu biaya audit. Biaya audit adalah besarnya biaya yang dikenakan oleh auditor untuk melaksanakan jasa audit pada suatu perusahaan dengan mempertimbangkan risiko perikatan, kompleksitas tugas yang diberikan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut. Struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan lain, menurut Douglas et al. Tahun 2020. Yang kelima yaitu konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar merupakan jumlah dan ukuran distribusi penjualan dan pembeli yang ada di pasar, menurut Nuraini et al. Tahun 2018. Konsentrasi pasar perusahaan sangat erat kaitannya dengan persentase pangsa pasar yang dikuasai oleh perusahaan terhadap pangsa pasar total. Semakin besar pangsa pasar perusahaan, maka semakin tinggi tingkat konsentrasi pasar perusahaan tersebut. Pangsa pasar bersinggungan langsung dengan laba. Hal ini tersebut dikarenakan adanya kegiatan penjualan dalam pangsa pasar. Semakin besar penjualan perusahaan dan perusahaan dapat mempertahankan penjualan, maka akan mempengaruhi laba perusahaan, menurut Mahindra dan Sadda tahun 2020. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Douglas et al. Tahun 2020 yang berjudul The Influence of Operating Cycle, Cash Flow Volatility and Audit Fee on Earning Persistence, The Indonesian Cash. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operating cycle berpengaruh terhadap resistensi laba, sedangkan cash flow volatility and audit
fee tidak memiliki pengaruh terhadap resistensi laba. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nuraini et al. Tahun 2018 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel leverage, audit fee, konsentrasi pasar berpengaruh positif terhadap resistensi laba, namun variabel kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap resistensi laba. Dan variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap resistensi laba. Kemudian untuk semua variabel yang diteliti secara simultan berpengaruh terhadap resistensi laba. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sakdah tahun 2020 yang berjudul Pengaruh Tingkat Hutang, Fee Audit, dan Konsentrasi Pasar terhadap Resistensi Laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat hutang, fee audit, dan konsentrasi pasar berpengaruh terhadap resistensi laba. Selanjutnya, penelitian terdahulu yang keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sarah et al. Tahun 2019 yang menguji pengaruh arus kas kegiatan operasi, siklus operasi, ukuran perusahaan, dan tingkat hutang terhadap resistensi laba. Studi empiris pada perusahaan jasa, subsektor konstruksi dan bangunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013 sampai 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel arus kas, kegiatan operasi, siklus operasi, dan ukuran perusahaan secara individual tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap resistensi laba. Namun variabel tingkat hutang secara individual terdapat pengaruh yang signifikan terhadap resistensi laba. Yang kelima yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ardian dan Lukman tahun 2018 yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi resistensi laba pada properti, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel akrual berpengaruh signifikan positif terhadap resistensi laba, namun untuk variabel leverage dan volatilitas arus kas tidak berpengaruh signifikan terhadap resistensi laba. Yang keenam yaitu penelitian yang dilakukan oleh Vanani tahun 2010 yang berjudul Analisis Faktor-faktor Penentu Resistensi Laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa volatilitas arus kas, besarnya akrual, volatilitas penjualan, dan tingkat hutang berpengaruh signifikan terhadap resistensi laba, tetapi siklus operasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap resistensi laba. Selanjutnya, kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu terdapat 4 variabel independen dan 1 variabel dependen. Untuk hipotesis yang pertama yaitu operating cycle berpengaruh terhadap resistensi laba. Hipotesis yang kedua yaitu cash flow volatility berpengaruh terhadap resistensi laba. Hipotesis yang ketiga yaitu audit fee berpengaruh terhadap resistensi laba. Hipotesis yang keempat yaitu konsentrasi pasar berpengaruh terhadap resistensi laba. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis. Untuk hipotesis yang pertama yaitu pengaruh operating cycle terhadap resistensi laba. Siklus operasi atau operating cycle merupakan periode waktu rata-rata antara pembelian persediaan dengan pendapatan kas yang nantinya akan diterima penjual, atau dengan seluruh transaksi di mana suatu bisnis menghasilkan penerimaannya dan penerimaan kasnya dari pelanggan. Siklus operasi suatu perusahaan terdiri dari transaksi-transaksi berikut. Yang pertama pembelian barang, yang kedua penjualan, yang ketiga pengumpulan piutang dari pelanggan. Menurut Sarah et al. Tahun 2019, penelitian yang dilakukan oleh Douglas et al. Tahun 2020 diperoleh bahwa siklus operasi memiliki pengaruh signifikan terhadap resistensi laba. Siklus operasi perusahaan sebagai sumber informasi terkait durasi waktu yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi utama perusahaan yang dikarenakan ada faktor penjualan dalam siklus operasi. Menurut Fauzia dan Sukarmanto tahun 2016, penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 sampai 2014 menghasilkan siklus operasi berpengaruh terhadap resistensi laba. Karena hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah siklus operasi memiliki pengaruh terhadap resistensi laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Untuk hipotesis yang kedua yaitu pengaruh cash flow volatility terhadap resistensi laba. Arus kas volatilitas atau cash flow volatility merupakan sarana perusahaan untuk menghasilkan dan membelanjakan dana kasnya. Arus kas memberikan informasi historis tentang perubahan kas di tangan dan setara kas menurut Douglas et al. Tahun 2020.
Kemampuan arus kas untuk meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasional merupakan salah satu alasan yang digunakannya arus kas sebagai sumber informasi oleh investor. Selain informasi, jika terjadi perubahan yang signifikan dalam waktu yang singkat pada nilai kas operasional perusahaan, maka dapat diindikasi bahwa terjadi kesalahan dalam pencatatan informasi yang diberikan sinyal buruk karena arus kas operasi tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, maka hal ini mempengaruhi persistensi laba perusahaan. Menurut Saptiani dan Fakhroni tahun 2014, hasil penelitiannya menyatakan bahwa volatilitas arus kas berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persistensi laba. Karena hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini yaitu arus kas volatility atau cash flow volatility berpengaruh terhadap resistensi laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019. Selanjutnya, hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh audit fee terhadap resistensi laba. Biaya audit atau audit fee merupakan biaya yang dikenakan oleh auditor untuk melaksanakan jasa audit pada suatu perusahaan. Adanya tingkatan ketelitian seorang auditor dalam proses auditnya sehingga kecurangan-kecurangan pada laporan keuangan perusahaan tidak akan terlewati dan menghasilkan audit yang berkualitas dan memberikan motivasi kepada manajemen perusahaan dalam melaporkan laba yang persisten kepada pihak eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sada tahun 2020 yang menguji variabel biaya audit menyatakan bahwa audit fee memiliki pengaruh positif terhadap resistensi laba. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis penelitian ini yaitu biaya audit atau audit fee berpengaruh terhadap resistensi laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2019. Selanjutnya, hipotesis yang keempat yaitu pengaruh konsentrasi pasar terhadap resistensi laba. Konsentrasi dapat diartikan sebagai presentasi pangsa pasar yang dikuasai oleh perusahaan relatif terhadap pangsa pasar total. Pangsa pasar yang bersinggungan langsung dengan laba. Hal ini karena adanya faktor penjualan dalam pangsa pasar. Semakin besar penjualan perusahaan dapat mempertahankan laba perusahaan. Menurut Naraini et al. Tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra dan Sada tahun 2020 menyatakan bahwa konsentrasi pasar berpengaruh positif terhadap resistensi laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi pasar yang dimiliki, maka akan meningkatkan perolehan laba yang persisten. Berdasarkan hal tersebut, maka diambil hipotesis dalam penelitian ini adalah konsentrasi pasar berpengaruh terhadap resistensi laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Selanjutnya yaitu bab 3, metodologi. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Waktu yang digunakan yaitu bulan Desember tahun 2020, wilayah penelitian di Indonesia pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 dan 2000 sampai 2019. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Untuk populasinya, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang terakhir, sampel dan teknik pengumpulan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan melakukan pertimbangan dan pengamatan pada perusahaan-perusahaan yang diperiksa pada periode yang telah ditentukan dalam populasi, yaitu dengan purposive sampling. Adapun sampel yang dipilih dalam penelitian ini dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan yang memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan terkait dengan indikator-indikator perhitungan yang dijadikan variabel pada penelitian ini. Yang ketiga, perusahaan mempublikasikan laporan keuangan auditan periode 2017 sampai dengan 2019. Yang keempat, perusahaan tidak mengalami kerugian dalam laporan keuangan selama tahun 2017 sampai 2019. Yang kelima, perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data dan sumber data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diambil dari www.idx.co.id. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa publikasi laporan tahunan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2019 yang diambil dari situs website. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi seperti data yang dipublikasikan dalam IDX, laporan keuangan, dan historis lainnya di BEI. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan yaitu menggunakan bantuan program SPSS. Penelitian ini diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Untuk definisi operasional dan pengukuran variabel dependen Y, yaitu persistensi laba merupakan revisi laba akuntansi pada tahun depan yang diimplikasikan oleh laba akuntansi pada tahun yang berjalan menurut Swandika dan Astika tahun 2013. Persistensi laba diukur menggunakan regresi laba setelah pajak dengan menggunakan persamaan dari penelitian Douglas et al. Tahun 2020, yaitu EIT sama dengan beta 0 plus beta 1 EIT min 1 plus error IT. Nah, EIT merupakan laba setelah pajak suatu perusahaan, beta 0 yaitu konstanta, beta 1 koefisien regresi, EIT min 1 yaitu laba setelah pajak perusahaan tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu definisi operasional dari variabel independen atau X. Yang pertama, siklus operasi atau operating cycle. Siklus operasi adalah rata-rata periode waktu yang dihabiskan oleh perusahaan untuk memperoleh persediaan dan menjual persediaan tersebut pada pelanggannya untuk mendapatkan pendapatan tunai. Menurut Vanani tahun 2010 dengan rumus OC sama dengan piutang saat ini ditambah piutang tahun sebelumnya dibagi 2 per penjualan dibagi 360 ditambah persediaan saat ini ditambah persediaan tahun sebelumnya dibagi 2 per harga pokok penjualan dibagi 360. Yang kedua yaitu arus cash volatilitas atau cash flow volatility. Menurut KBBI, pengertian arus kas sebagai pengeluaran kas perusahaan dan pendapatan yang diukur secara harian, mingguan, dan periode lainnya. Arus kas volatility diukur menggunakan standar arus kas operasional dengan total aset. Yang ketiga yaitu biaya audit atau audit fee. Biaya audit adalah besarnya biaya yang dikenakan oleh auditor untuk melaksanakan audit suatu perusahaan dan mempertimbangkan resiko, perikatan, kompleksitas tugas yang diberikan, keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut, struktur biaya kantor akuntan publik yang bersangkutan, dan lain-lain. Pengukuran dalam fee audit ditunjukkan dengan besarnya jumlah professional fee yang diberikan oleh perusahaan kepada auditor menurut penelitian dari Mahindra dan Sada 20. Yang keempat yaitu konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar merupakan jumlah dan ukuran distribusi penjualan dan pembelian yang ada di pasar menurut Nurani et al. Tahun 2018. Pengukuran penelitian yang digunakan yaitu pendapatan dibagi total pendapatan industri dikali 100%. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, rank, kurtosis, dan sweetness menurut Ghazali tahun 2013. Yang kedua, uji asumsi klasik. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, terlebih dahulu uji asumsi klasik agar menghasilkan model regresi yang baik. Pengujian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Yang ketiga, uji ketepatan model. Yang pertama, uji F. Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen menurut Ghazali 2013. Yang kedua, koefisien determinasi atau R kuadrat. Uji R kuadrat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel dependen. Tingkat ketepatan regresi dinyatakan dalam
koefisien R kuadrat yang nilainya 0 sampai dengan 1. Analisis data yang selanjutnya, yang keempat, analisis regresi. Analisis dalam penelitian ini model regresi berganda. Menurut Sugiono, analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Jadi, analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 variabel. Untuk menguji penelitian, maka digunakan rumus PL sama dengan beta 0 ditambah beta 1 OC ditambah beta 2 CFV ditambah beta 3 AF ditambah beta 4 KP tambah error. B0 sama dengan konstanta, B1, B2, dan sampai Bn, yaitu koefisien persamaan regresi, PL yaitu resistensi laba, OC operating cycle atau siklus operasi, CFV yaitu cash flow volatility atau arus kas volatilitas, AF yaitu audit fee atau biaya audit, KP konsentrasi pasar. Analisis data yang kelima yaitu pengujian hipotesis. Uji hipotesis digunakan untuk membuktikan adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menguji ini digunakan uji T. Uji T pengujian ini menentukan tingkat signifikan setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Bila T hitung lebih besar dari T tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikan sig atau sig lebih kecil dari 0,05, maka H diterima dan H0 ditolak. Variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.